Kenapa musuh di Boruto terasa kurang villain dibanding Naruto? Banyak penonton merasakan hal yang sama. Ada sesuatu yang hilang dari sosok musuh di Boruto. Sesuatu yang dulu sangat kuat terasa di Naruto, yaitu aura villain itu sendiri. Di Naruto, hampir setiap musuh punya kehadiran yang berat. Bukan cuma kuat, tapi juga menekan secara psikologis. Lihat saja seperti Orochimaru. Sejak awal kemunculannya sudah terasa mengganggu. Cara bicara yang tenang tapi mengancam, tatapan dingin, ditambah tujuan hidupnya yang jelas, membuat dia terasa seperti ancaman nyata. Begitu juga dengan Akatsuki, setiap anggota punya identitas kuat, desain unik, filosofi masing-masing, bahkan sebelum bertarung pun mereka sudah terasa berbahaya. Sementara di Boruto, banyak musuh yang justru terasa datar. Bukan karena mereka lemah, justru sebaliknya, mereka seringkali terlalu kuat. Inilah salah satu masalah utamanya, kekuatan mereka terlalu instan dan terlalu tinggi. Karakter seperti Otsutsuki hadir dengan power level yang jauh di atas shinobi biasa, tapi tanpa proses yang cukup untuk membangun rasa takut atau kedalaman karakter. Mereka kuat, tapi kosong secara emosional. Masalah kedua adalah minimnya pembangunan karakter. Di Naruto, musuh tidak hanya muncul untuk dikalahkan, tapi juga diceritakan latar belakangnya. Pain misalnya, bukan sekadar villain, dia adalah representasi dari rasa sakit dunia shinobi. Obito, Madara, bahkan Zabuza, semuanya punya alasan yang bisa dipahami, membuat penonton merasa konflik itu abu-abu, bukan hitam putih. Di Boruto, banyak musuh yang hadir hanya sebagai ancaman plot. Mereka datang, bertarung, lalu hilang, tanpa cukup waktu untuk membangun koneksi dengan penonton. Akibatnya, meskipun mereka kuat, mereka tidak meninggalkan kesan mendalam. Faktor lainnya adalah perubahan tone cerita. Naruto dibangun di dunia yang penuh konflik, perang, kehilangan, dan kebencian. Dari awal, suasananya sudah berat, sedangkan Boruto dimulai di era damai, teknologi berkembang, kehidupan lebih modern. Ini membuat kemunculan villain terasa kurang gelap, karena dunia di sekitarnya sendiri tidak lagi sekeras dulu. Dan yang paling terasa, di Naruto, villain sering kali menjadi pusat cerita. Mereka mendorong plot, mereka punya pengaruh besar terhadap perkembangan karakter utama. Sedangkan di Boruto, fokus cerita lebih sering terbagi antara perkembangan Boruto, teknologi ninja, dan ancaman luar, sehingga villain tidak selalu menjadi pusat perhatian. Jadi bukan berarti musuh di Boruto buruk atau tidak menarik, tapi cara mereka dibangun berbeda. Mereka lebih seperti ancaman kekuatan, bukan ancaman ideologi atau emosi. Dan disitulah perbedaannya, Naruto membuat kita takut pada villainnya, sementara Boruto lebih sering membuat kita hanya kagum pada kekuatannya.